Selamat pagi, salam sehat untuk semua anak Ibu Elin yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik dan sehat. Selalu jaga kesehatan ya. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini dari tema 1, subtema 3, pembelajaran yang 1. Persiapkan dirimu dengan sarapan yang sehat sebelum memulai pembelajaran di hari ini. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, sebelum kita menonton video pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan anak-anak masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak ibu, bagaimana pendapatmu jika hutan menjadi daerah perkotaan? Dan bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, ibu akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Lista, Gesya, Salman, dan Rio Abineno. Karena keempat teman kalian yang menjawab lebih cepat dan lebih dahulu dari kalian. Ibu bacakan ya untuk kalian. Jawaban dari Lista. Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang. Meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian dari flora dan fauna. Jawaban yang kedua dari Gesya. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jawabnya, mereka akan kesusahan mencari makan dan tempat tinggal. Yang berikut jawaban dari Salman. Jika hutan telah musnah, maka hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Jawaban yang keempat dari Rio Abineno. Jika semua pohon di hutan dan di bumi habis, maka hidup manusia dan makhluk hidup lainnya akan terganggu karena hutan yang menyediakan oksigen untuk dihirup manusia dan makhluk hidup lainnya tidak ada lagi. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah merespon pertanyaan yang diajukan Ibu Elin dari malam hari hingga pagi hari ini. Terima kasih karena kalian hebat. Dan kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah memberikan jawabannya bagi kita semua. Dan juga Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengirimkan jawabannya dari malam hingga pagi hari ini. Ibu Elin bersyukur Ibu Elin punya anak-anak yang luar biasa merespon setiap video pembelajaran yang Ibu Elin sampaikan. Terima kasih juga untuk para orang tua yang senantiasa mendampingi kalian. Berikut jawaban yang Ibu Elin berikan untuk anak-anak. Keberadaan hutan semakin terancam kelestariannya. Yang pertama ya. Yang kedua, hewan-hewan tersebut kehilangan habitat aslinya. Yang ketiga, hewan-hewan tersebut akan masuk ke pemukiman warga. Nah, bayangkan anak-anak jika harimau masuk ke pemukiman warga. Yang keempat, akan sering terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari bersama Ibu kita baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut.
Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia? Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu atau di wilayah kita Nusa Tenggara Timur ya anak-anak. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan tersebut. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, karena ini berupa laporan, anak-anak harus menuliskannya dengan rapi sesuai dengan kerangka yang tadi Ibu sebutkan. Dan juga bisa juga diketik jika ada anak-anak yang bisa menguasai laptop atau komputer. Dan untuk sumber investigasi anak-anak bisa mencarinya dari berbagai sumber selain buku. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang, kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia dan berdiskusilah dengan orang tuamu, dengan kakak atau adik atau teman sekelasmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simaklah teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan anak-anak Ibu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks berikut. Judulnya Sekilas Fakta Politik Negara-negara ASEAN.
Setelah kalian membaca teks, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam kegiatan ekonomi. Nah, setelah kalian membaca informasi pada bacaan tadi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar dan tidak pernah bosan-bosan untuk menonton video sampai anak-anak benar paham. Jika anak-anak kurang paham, bisa langsung bertanya kepada Ibu Elin. Sampai jumpa dan salam sehat untuk semua anak-anak Ibu. Masih semangat untuk berbagi ilmu, anak bangsa selalu setia menunggu.